Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyana Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 1201082631. Saya dari kelas PGMI 3A. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penjas orkes dengan dosen pengampu Bapak Dupri MPD. Baiklah, di kegiatan hari pertama ini saya akan melakukan olahraga bulu tangkis. Silakan lihat video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam permainan bulu tangkis. Peraturan permainan bulu tangkis telah ditetapkan oleh Induk Organisasi Bulu Tangkis Internasional atau BWF. Berikut peraturan dalam permainan bulu tangkis yang perlu dipahami oleh masyarakat umum. Yang pertama, peraturan angka atau poin. Ada beberapa macam penilaian dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, dalam permainan bulu tangkis, dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya, kedua pihak dapat angka yang sama, yaitu 20 dan 20. Selisih poin harus 2. Misalkan, kamu meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawanmu mendapat angka 20. Kamu belum keluar sebagai pemenang. Kamu akan menjadi pemenang jika selisih angkamu dan tim lawanmu adalah 2, menjadi 22 dan 20. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah, apabila terjadi poin 29 dan 29, pemenangnya adalah pemain yang terlebih dulu mencapai angka 30. Yang kedua, permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 3 set. Jika timmu memenangkan 2 set langsung, tidak akan ada tambahan set ketiga. Dan jika timmu menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, ada tambahan 1 set yang biasa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan, di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. Yang kedua, peraturan nomor tunggal. Peraturan untuk nomor tunggal permainan bulu tangkis adalah sebagai berikut. Permainan akan melakukan servis atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan seperti nilai 2, 4, 6, dan seterusnya. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kedua pemain yang bermain akan mengubah bidang servis tempat masing-masing. Pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan. Yang ketiga, peraturan untuk nomor ganda. Sementara untuk nomor ganda, aturannya sebagai berikut. Sebelum pertandingan dimulai, telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Hanya pemain yang menjadi berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang servis yang dapat menerima bola atau shuttlecock. Jika shuttlecock hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan si pemain yang melakukan servis,
pihak yang servis mendapat angka. Yang keempat, kesalahan pemain. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan pemain ketika melakukan servis. Kesalahan yang dilakukan pemain yang berada pada sisi dalam lapangan atau pemain yang melakukan servis akan menggagalkan servis yang dilakukannya dan akan menambah poin bagi tim lawan. Jika kesalahan dilakukan oleh pemain yang berada di sisi luar atau sisi lapangan yang menerima servis, poin akan didapatkan bagi yang melakukan servis. Kesalahan-kesalahan dalam servis yang biasanya dilakukan pemain sebagai berikut. Yang pertama, ketika pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau satu di antara bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari satu di antara bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Jika hal ini terjadi, maka pemain lawan yang akan mendapatkan poin atau nilai. Yang kedua, saat pemain melakukan servis, shuttlecock jatuh ke bidang servis yang salah. Jatuhnya shuttlecock tidak berada di posisi yang berdiagonal dengan pemain yang melakukan servis, atau jatuh di depan garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau juga jatuh di luar garis batas samping lapangan. Jika shuttlecock jatuh di depan garis servis pendek, pemain dapat membiarkan saja tanpa memukul shuttlecock. Jika shuttlecock keluar, poin akan didapatkan oleh pemain yang menerima servis tersebut. Yang ketiga, kesalahan yang selanjutnya adalah kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servisnya yang terletak berseberangan diagonal. Yang keempat, sebelum atau ketika melakukan servis, salah seorang pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura atau secara sengaja mengejutkan lawannya dan memecahkan konsentrasi dari pemain yang lawannya tersebut. Hal ini juga termasuk jenis pelanggaran. Dan yang terakhir, pada servis atau sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain, jatuh ke luar lapangan dan mengenai net. Maka ini juga termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Baiklah, di hari kedua ini saya akan melakukan kegiatan olahraga sepeda. Silakan lihat video berikut ini. Baiklah, di video hari kedua ini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga sepeda dan teknik dasar dalam olahraga sepeda. Yang pertama, sejarah olahraga sepeda. Munculnya olahraga sepeda berasal dari negara Perancis. Kegiatan bersepeda sudah ada sejak abad 18. Saat itu dinamakan velocipede, yaitu kendaraan dengan roda berjumlah 2. Dahulu, perangkat yang digunakan untuk membuat sepeda berbahan kayu dan sangat primitif. Saat itu, velocipede ini harus digunakan oleh 2 orang yang harus memutar pada sisi kanan dan sisi kiri. Hebatnya, velocipede ini dapat menempuh kecepatan hingga 110 km per jam. Velocipede pun semakin diperbaiki penggunaannya. Seorang pria kelahiran Skotlandia bernama Kirkpatrick merancang sebuah pedal yang dikhususkan untuk sepeda. Sifatnya lebih tampak seperti pendorong. Selain membuat pedal,
Kirkpatrick juga mencoba membuat stang atau pegangan sepeda. Lalu, seorang pria berkebangsaan Perancis membuat sebuah pemberat yang dapat menjadikan laju dari velocipede ini lebih stabil. Pria itu bernama Ernest Michaux. Tidak lama kemudian, muncul lagi sebuah nama yang makin menyempurnakan velocipede ini menjadi sebuah alat transportasi yang lebih baik dan layak. Pierre Lallemand adalah orang yang membuat penguat untuk roda dan juga membuat sebuah lingkaran besi. Pierre juga memperkenalkan sepeda buatannya dengan komposisi roda depan yang berukuran lebih besar dari roda belakang. Walaupun menunjukkan sebuah perubahan yang baik, tetapi keberadaan sepeda roda 2 masih dianggap belum memenuhi standar, terutama standar keselamatan dan keamanan penggunaannya. Sehingga pada tahun 1880 dibuatlah sepeda dengan 3 roda yang dirasa cukup aman untuk dikendarai, terlebih untuk wanita. Hingga kini, sepeda diciptakan sedemikian rupa demi tercapainya kepuasan penggunaannya. Tidak hanya manfaatnya, akan tetapi pada perangkat tambahan lainnya, serta model dan warnanya yang sangat unik. Olahraga sepeda atau balap sepeda merupakan olahraga yang masuk dalam daftar cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade. Salah satunya dalam Olimpiade London yang diselenggarakan pada tahun 2012. Pada Olimpiade London ini, 18 medali emas disuguhkan bagi para juara di cabang olahraga balap sepeda. Adapun beberapa nomor yang dilombakan seperti nomor BMX, road, track, dan mountain bike. BMX mulai bergabung dan masuk dalam daftar cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade. Olahraga balap sepeda resmi dilombakan pada Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Selanjutnya, teknik dasar olahraga sepeda. Berolahraga sepeda sama saja dengan olahraga lainnya yang membutuhkan teknik dasar berlatih. Berlatih sepeda harus dilakukan dengan rutin dan secara bertahap. Dengan metode seperti ini akan melatih daya tahan tubuh dan otot-otot yang bekerja. Sebaiknya pada awal pelatihan tidak terlalu membebankan latihan pada jarak. Cukup pengenalan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindarkan tubuh dari cedera otot. Selanjutnya, cukup berlatih selama 15 hingga 20 menit dalam sehari dengan kecepatan yang konstan. Tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Intinya, pada program latihan awal sebaiknya jangan terlalu memaksakan diri untuk berlatih terlalu keras. Jika program latihan semacam ini sudah dilakukan cukup maksimal, program diubah dengan cara menambahkan target waktu dari 20 menit menjadi 25 menit. Jika daya tahan otot sudah didapatkan, coba menambahkan program dengan mengubahnya menjadi program jarak jauh. Artinya, tidak menggunakan target waktu. Misalnya, dimulai dengan program puluhan kilometer. Dan tidak lupa meminum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya, program ditingkatkan dengan menambah puluhan jarak dalam kilometer. Manfaat yang didapatkan dengan bersepeda selama 1 jam dapat membakar kalori mulai dari 250 hingga 700 kalori, mengurangi kadar kolesterol,
memperbaiki sistem jantung, dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rosyana Sri Wulandari. Di hari ketiga ini, saya akan melakukan kegiatan olahraga bulu tangkis. Silakan lihat video berikut ini. Di hari ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang lapangan bulu tangkis. Setiap ukuran lapangan bulu tangkis ini berbeda, tergantung dengan jumlah dari pemainnya. Yang pertama, lapangan bulu tangkis untuk partai tunggal. Pada permainan partai tunggal, lebar lapangan atau bidang permainan menggunakan garis lapangan samping bagian dalam, serta dalam panjangnya menggunakan garis belakang bagian luar. Sementara area permainan partai ganda lebarnya menggunakan garis luar pada bagian samping dan panjangnya memakai garis belakang bagian luar. Berikut ini rincian ukuran lapangan bulu tangkis untuk permainan tunggal. Yang pertama, panjang bidang permainan yaitu 13,40 meter. Yang kedua, lebar bidang permainan yaitu 5,18 meter. Yang ketiga, panjang bidang penerima servis yaitu 4,72 meter. Dan yang terakhir, lebar bidang penerima servis yaitu 2,59 meter. Selanjutnya, lapangan bulu tangkis untuk partai ganda. Pada permainan partai ganda, lebar area permainannya mengenakan garis lapangan samping sisi dalam sementara. Untuk panjangnya menggunakan garis belakang sisi luar. Lebar area permainan partai ganda memakai garis luar sisi samping serta untuk panjangnya memakai garis belakang bagian luar. Berikut ini rincian ukuran lapangan bulu tangkis untuk permainan ganda. Yang pertama, panjang bidang permainan yaitu 13,40 meter. Yang kedua, lebar bidang permainan yaitu 6,10 meter. Yang ketiga, panjang bidang penerima servis yaitu 3,96 meter. Dan yang terakhir, lebar bidang penerima servis yaitu 3,5 meter. Itulah kegiatan olahraga yang saya lakukan selama 3 hari. Sampai jumpa di minggu kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.